Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khilitul Haulia dari kelas SIA Prodi Sistem Informasi semester 1, NIM 231111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS yang diberikan dari Pak Makin, yaitu pengantar sistem informasi. Yang saya akan jelaskan adalah sistem informasi dari JNE Express. JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman dan logistik yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nama resminya adalah Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang disebut Tiki JNE. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh Haji Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Avanti Titipan Kilat atau yang disebut Tiki untuk mengurusi jaringan kurir internasional bermula dengan 8 orang dan modal 100 juta rupiah. JNE memulai kegiatan usahanya yang berakhir pada penanganan kegiatan kepabeanan, impor kiriman barang, dokumen, serta pengantarannya dari luar negeri ke Indonesia. Pada tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara Asia atau yang disebut ACCA yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan kepada JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Karena persaingan di pasar domestik, JNE juga memusatkan perluasan jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya, Tiki dan namanya, JNE mendapat keuntungan persaingan di pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun, Tiki dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang memiliki arah masing-masing. Karena ini, kedua perusahaan tersebut menjadi saingan. Akhirnya, JNE menjadi perusahaan mandiri dengan manajemen sendiri. Visi dan misi JNE. Visi yang pertama adalah untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Yang kedua, mendorong proses belajar dan berubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan, dan pencapaian keuntungan. Yang ketiga, untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia. Yang keempat, perpaduan layanan pengiriman, kepabeanan, pergudangan, dan pendistribusian di bawah satu atap memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia 7 perdagangan melalui internet yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang. Yang kedua adalah misi. Misi yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Yang kedua, melayani segenap lapisan masyarakat Indonesia baik perumahan maupun perumahan industri melalui jaringan layanan pengiriman ekspres. Yang ketiga, memadukan efektivitas, efisiensi, dan kualitas jaya yang prima untuk menjadikan JNE pilihan utama dalam pengiriman dokumen, paket, dan kargo peka waktu Indonesia. Yang keempat, terakhir, menjadi sebuah perusahaan jasa ekspres nasional berstandar layanan internasional. Gambar tersebut adalah struktur dari organisasi JNE Express. Struktur organisasi JNE. Adapun tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Direktur Utama mengamankan harta perusahaan dengan cara memberikan nasihat atau petunjuk kepada manajemen agar efisiensi kerja dapat tercapai, mengangkat dan memberhentikan setiap manajer departemen dan kepala bagian, mewakili perusahaan dalam perjanjian dengan pihak luar perusahaan. Yang kedua adalah Direktur Eksekutif. Tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif adalah mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Direktur Keuangan dan Administrasi, Penjualan dan Pemasaran, memeriksa dan menyetujui rencana program kerja dan anggaran perusahaan secara keseluruhan, mengawasi, mengilustrasikan kegiatan perusahaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah Sekretaris.
Tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah membuat notulen pada saat rapat diadakan dan mengarsipkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dianggap penting. Yang keempat adalah Direktur Keuangan dan Administrasi. Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Administrasi adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada manajer pembelian, keuangan, manajer senior HRD, dan manajer urusan umum, membuat dan menetapkan rencana keuangan perusahaan. Yang kelima adalah HRD Senior Manager. Tugas dan tanggung jawab HRD Senior Manager adalah melakukan pencarian karyawan, menyeleksi dan menetapkan karyawan, menyelenggarakan hal-hal yang berhubungan dengan pemecatan atau penghentian karyawan. Yang keenam adalah Direktur Penjualan dan Pemasaran. Tugas dan tanggung jawab Direktur Penjualan dan Pemasaran mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada manajer senior layanan pelanggan, manajer senior penjualan, dan manajer senior pemasaran. Yang ketujuh adalah Manajer Senior Pemasaran. Tugas dan tanggung jawab manajer senior pemasaran adalah melakukan analisa dan evaluasi atas produk jasa serta tarif dan memberikan usulan pengembangannya, melakukan kerjasama pengembangan produk jasa tarif dengan pihak lain sepanjang telah mendapatkan persetujuan Dewan Arah. Yang kedelapan adalah Operation Senior Manager. Tugas dan tanggung jawab dari Operation Senior Manager adalah mengkoordinir dan memecahkan masalah yang timbul di dalam divisi operasional, SOP, mekanisme, pemesanan dan distribusi kelengkapan operasional, JNE. Kelengkapan operasional yang dapat dipesan oleh agen atau kantor perwakilan adalah AWP, Connect atau kertas E-Konot 2 plastik, ukuran sedang, dok, dan besar berlabel JNE. From PPIK atau bukti pemeriksaan isi kiriman, buku kas atau yang disebut laporan keuangan harian agen. Sistem informasi yang dapat dibuat adalah pemesanan, pendataan pesanan, laporan distribusi pesanan, pemantauan proses distribusi, pelaporan ketidaklengkapan. Sistem pendukung operasi meliputi 1. Sistem pemrosesan transaksi. MyOrion Integrated System merupakan sistem terintegrasi yang dimanfaatkan oleh JNE sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik, mencakup di dalamnya sistem pemrosesan transaksi dengan sistem berkode untuk pencarian layanan tarif, wilayah, dan perangkat keras. Pengguna dapat menggunakan prosedur, menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan yang kemudian akan terhubung ke database melalui internet atau yang disebut telekomunikasi. Yang kedua adalah sistem kolaborasi perusahaan. Untuk pertukaran informasi dan koordinasi, JNE memiliki JNE Chatroom. Yang ketiga adalah sistem pengendalian proses. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memadukan pergerakan barang kiriman sehingga cukup membantu pelanggan yang seringkali ingin mengetahui status barangnya. Agar supaya tidak direpotkan oleh pelanggan atau customer, pihak PT JNE Logistik merasa perlu memberitahukan nomor resi pengiriman barang pelanggan. Di setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara real time melalui website www.jne.co.id. Pelanggan tinggal memasukkan nomor resi pengiriman selanjutnya. Pelanggan juga dapat melihat status pengiriman paketnya. Sistem pendukung manajemen meliputi 1. Sistem informasi manajemen. PT JNE Logistik turut berkembang sejalan dengan perkembangan dan peradaban teknologi. Perkembangan informasi teknologi, terutama pada era informasi, berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA. Dalam suatu perusahaan, dampak yang dirasakan secara nyata PT JNE Logistik adalah pencatatan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculnya software untuk akuntansi yang dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan. Perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit.
Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen PT JNE. Logistik dapat memproses data, pengendalian internal, dan meningkatkan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya pengaruh informasi teknologi yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang meliputi sistem informasi akuntansi atau yang disebut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mempermudah kegiatan operasionalnya. Yang ketiga adalah sistem informasi eksekutif. JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dan mendefinisikan ruang lingkup teknik untuk mengukur solusi TI dan kontribusi PI pada proses pengiriman perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi kelengkapan dan efektivitas manajemen dan kebijakan pengendalian teknologi informasi oleh manajemen yang terkait. Hardware yang digunakan adalah smartphone, komputer, printer, barcode, scanner, web server, dan GPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.